Tes, tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan beberapa saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG. IHSG ya masih sama dengan pembahasan kita hari Jumat yang lalu. Kalau indeks itu ada resisten di angka ini teman-teman, angka 6.920 sampai 6.950 ya. Jadi ada potensi memang kalau seandainya indeks ketahan di sini, dia akan turun lagi menutup gap di level 6730-an. Jadi untuk saat ini ya indeks sebenarnya itu udah mulai menarik ya, pergerakannya itu udah mulai stabil, bottomingnya udah kelihatan. Saat ini tinggal kita lihat apakah IHSG mampu bertahan di atas 6730-an. Kalau seandainya IHSG masih ketahan di atas itu, berarti indeks itu chance-nya untuk kembali rebound dan break high itu besar banget teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan ya seminggu 2 minggu terakhir, sektoral yang menarik itulah tech sector ya, yang dimana tech sector itu yang sektor-sektor teknologi atau yang sektor-sektor yang relate ke teknologi itu udah mulai menarik pergerakannya, dan beberapa minggu yang lalu atau sebulan ini pun udah sering kita bahas. Nah, kita juga harus lihat ya BTC ya, atau kita Bitcoin itu pergerakannya udah lumayan oke teman-teman, udah mulai stabil teman-teman. Kalau kita perhatikan BTC tanggal 18 Juli dia udah break ini box konsol ya. Di sini dia break sebuah box konsolidasi, dan breaknya juga dengan volume yang oke. Kemudian ya hari ini dia rebound juga tepat di support. Jadi Bitcoin juga menurut saya pergerakannya udah mulai oke. Dan udah boleh juga untuk teman-teman udah mulai perhatikan lagi Bitcoinnya ya. Ada chance menurut saya Bitcoin itu udah akan rebound lagi. Dari segi volume transaksi di Bitcoin seminggu 2 minggu terakhir juga udah mulai oke banget. Jadi bisa dikatakan Bitcoin ini chance untuk rebound saat ini juga lumayan gede teman-teman ya. Oke. Kalau kita konversikan ke IHSG, Bitcoin itu erat hubungannya dengan saham-saham teknologi. Kalau Bitcoin itu naik, biasanya akan diikuti dengan saham-saham teknologi di US maupun di IHSG. Jadi untuk saat ini ya, tech sektor beberapa udah mulai kita bahas dari sebulan terakhir, dan so far masih bergerak sesuai analisa. Jadi buat teman-teman yang udah entry, bisa hold, settling stop. Buat teman-teman yang baru mau entry, beberapa memang masih layak untuk entry ya. Nah, untuk hari ini saham-saham yang akan saya bahas yaitu yang pertama Unilever ya. Unilever sering juga saya bahas di channel ini. Plan saya masih belum berubah ya untuk Unilever, dan sebenarnya kalau kita lihat dari segi technical, Unilever ini masih oke teman-teman ya. Dia masih bergerak dalam yang namanya box konsolidasi, tinggal nunggu Unilever ini break dari 5.100. Nah, kalau seandainya Unilever itu mampu break dari 5.100, maka Unilever itu ada peluang besar menuju ke 5.400 sampai 5.600 ya. Itu untuk Unilever. Untuk area beli masih sama ya. Di range ini, range 4850
4.600 itu adalah area beli ya untuk Unilever, yang dimana kalau seandainya Unilever itu jebol dari 4.600, maka teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. So far 4.600 itu merupakan support yang cukup kuat untuk Unilever. Jadi kalau jebol 4.600 berarti Unilever itu akan kembali lagi. Oke. Itu untuk technically ya untuk Unilever. Ya, memang tipe-tipe saham defensif seperti Unilever maupun ICBV, INDF, HMSP itu saham-saham customer goods ya, sektor customer goods itu memang pergerakannya nggak kenceng ya, nggak kenceng seperti saham-saham second liner atau saham-saham teknologi. Ya, memang pergerakannya memang agak lambat, jadi saham-saham seperti ini tuh buat apa namanya? Cuma cocok buat teman-teman yang trading santai istilahnya teman-teman ya. Oke, so itu untuk Unilever ya, support kuat itu ada 5.100, kemudian next support itu ada di 5.400. Kalau salah lagi ya. Untuk Unilever support krusial itu ada di 4.600. Kalau seandainya itu jebol, maka consider untuk exit. Nah, dua resisten yang cukup penting yaitu di 5.100 dan 5.400. Kalau seandainya dia mampu break dari 5.400, maka ini sebenarnya ada double bottom yang gede teman-teman ya. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom keduanya, dengan syarat Unilever harus mampu break dari 5.400. Nah, kalau seandainya 5.400 itu lewat, maka peluang untuk Unilever kembali ke 7.000 itu ada. Oke. So, itu untuk Unilever. Kemudian berikutnya ada BBKP. Nah, BBKP sebenarnya masih oke, teman-teman ya. BBKP ini masih oke. Awal kita rekomen beli BBKP itu di box kuning ini ya, di sekitaran 190 sampai 180 waktu itu. Kemudian kita naikkan area entry dari 196 sampai 180. Nah, kalau kita lihat BBKP sebenarnya ini masih oke, teman-teman. Dia masih ketahan di support ya. Dia di sini sebenarnya udah sempat break resisten, tapi nggak terlalu kuat karena dorongan seller itu lumayan juga. Cuma kalau kita perhatikan dia masih ketahan di support. Jadi sebenarnya BBKP ini masih oke. Teman-teman kalau mau beli dari harga sekarang itu menurut saya masih oke sampai 195 ya. Harga sekarang sampai 195, under 195 teman-teman bisa consider untuk cut loss atau ya di bawah 160 lah ya. Nah, jadi untuk BBKP ini teman-teman, kalau teman-teman maunya trading belinya nyicil-nyicil ya, dikit-dikit, tipis-tipis, teman-teman bisa beli dari harga sekarang sampai 190 ya. Stop loss teman-teman bisa pasang under 160. Nah, kalau teman-teman mau beli sekali entry, maksudnya dengan dana full di harga sekarang, teman-teman bisa consider pasang stop loss di bawah 195. Itu aja sih untuk BBKP. So far ini masih oke. Juga konsolidasi dengan volume yang bisa dikatakan lumayan kecil. Jadi untuk BBKP itu sekedar ke 230 itu masih ada dan masih possible banget ya untuk BBKP ke 230 teman-teman. Oke, itu untuk BBKP. Jadi harga sekarang itu masih menarik untuk dibeli. Kemudian ada BRIS. Nah, BRIS ini masih oke juga teman-teman ya. BRIS ini masih oke. Pertama kali kita bahas BRIS itu di candle ini waktu dia naik 20%-an pada tanggal 12 Juli 2022.
yang dimana waktu itu kita sarankan beli BRIS di box kuning ini ya, di 1450 sampai 155. Nah, dan beneran aja dia dapat rebound di situ, dan plan kita sebenarnya berhasil teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah beli di box kuning ini, menurut saya BRIS itu masih layak ya buat teman-teman hold. Nah, support saat ini naik jadi 1500 ya. Kalau jebol 1500 teman-teman bisa consider untuk trailing stop untuk BRIS. Nah, kalau teman-teman baru mau entry yang di sini nggak support entry atau nggak mau entry, harga sekarang pun menurut saya masih oke ya buat teman-teman entry. Harga sekarang sampai 1500. Box kuning ini adalah area entry yang baru ya. 1550 sampai 1500. Stop loss teman-teman bisa set di bawah 1470 sebagai area stop loss. Dengan target kenaikan BRIS itu bisa naik sampai 1800. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, menurut saya BRIS ini masih oke. Dan kalau kita perhatikan dari segi volume ya, volume dia konsolidasi juga relatif terlalu gede ya, jadi peluang BRIS untuk kembali rebound itu menurut saya masih ada, dan di harga sekarang pun menurut saya masih layak ya buat teman-teman entry. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1470. Oke. So itu untuk BRIS. Kemudian ada Bukalapak. Nah, Bukalapak ini juga menurut saya menarik ya, dimana Bukalapak sendiri terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di channel ini ya pada tanggal 20 Juli 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan entry di sekitaran 280 sampai 270 ya. Nah, kalau kita lihat candle sehari setelah itu, lowest-nya itu tepat di 270 di 280 teman-teman. Habis itu dia rebound. Nah, saat ini Bukalapak itu sedang berada di resisten, yaitu di 300, yang dimana ini merupakan resisten kunci teman-teman ya. Kalau seandainya Bukalapak itu mampu break dari 300, maka patternnya akan jadi double bottom. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua ya. Setelah sebelumnya dia break dari falling wedge, kalau seandainya dia mampu break dari 300, maka ini akan jadi double bottom. Nah, kalau seandainya dia ketahan ya, besok dia ketahan di 300, maka ada potensi di sini ada pattern inverted head and shoulders ya, dengan harapan dia akan rebound di support 270. Jadi kalau seandainya dia koreksi, itu peluang ya. Kalau seandainya dia koreksi ke 280 sampai 270, itu adalah peluang, dan di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry Bukalapak ya. Menurut saya ini udah mulai menarik, dan kalau kita perhatikan dari segi volumenya juga masih oke, dan kalau gapnya di 270 itu ketutup, maka di sana teman-teman bisa manfaatkan untuk entry Bukalapak ya. Oke, itu untuk Bukalapak. Kemudian ada BBYB. BBYB ini juga masih oke teman-teman ya. Sorry ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, pertama kali kita rekom beli di BBYB itu masih di sekitaran sini ya, Kemudian habis itu beberapa kali kita bahas ulang, dan terakhir kali kita sarankan entry itu di sini ya, di range 1180 sampai 1125, dan harusnya kebeli juga ya. Nah, BBYB ini masih menarik ya, patternnya masih sesuai dengan analisa, yaitu cup and handle. Dia break juga dengan volume yang lumayan oke. Habis itu dia konsolidasi, volumenya relatif menurun teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk beli BBYB, itu menurut saya masih oke ya.
di harga sekarang sampai 1250 itu adalah area beli yang baru. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk BBYB di harga sekarang 1325 itu udah boleh kalian entry sampai 1250 ya. Nah, box kuning ini adalah area beli teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasang bid di beberapa area ya. Misalnya pasang bid di harga sekarang sedikit, kemudian di 1300 sedikit, kemudian di 1250 sedikit lagi. Nah, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 1250 pakai candle closing. Yang menurut saya BBYB itu masih ada peluang yang cukup gede untuk ke 1500 sampai 1560. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, menurut saya pribadi BBYB di harga sekarang itu masih oke dan masih menarik untuk entry. Kalau kita perhatikan dari segi volume dia konsol juga relatif mengecil ya. Jadi masih menarik lah buat kita manfaatkan untuk entry di BBYB. Nah, selain itu yang terakhir ada GZCO. Nah, GZCO ini sendiri so far juga bergerak sesuai dengan analisa kita ya, yang dimana proyeksi kita adalah GZCO membentuk pattern inverted head and shoulders, dan kalau kita perhatikan 19 Juli dia confirm break dari pattern inverted head and shoulders-nya, breaknya juga dengan volume yang gede, jadi bisa dikatakan ini breaknya valid ya, breaknya valid. Abis itu dia sempat retest, volumenya kecil, dan perdagangan terakhir Jumat kemarin dia rebound juga dengan volume yang kembali meningkat. Jadi per saat ini ya BBYB lagi GZCO ini supportnya naik teman-temannya. Buat teman-teman yang udah beli di box kuning ini, sekarang ini supportnya naik. Jadi di 150-an ya. Jadi kalau sekarang dia koreksi 155 sampai 150 itu ada area beli yang baru ya. Ini adalah area beli yang baru. Kalau seandainya dia koreksi lagi, volumenya kecil, manfaatkan entry di sini ya untuk risk yang reward yang bagus. Kemudian untuk targetnya masih sama teman-teman, di 180-an. Yang dimana kalau seandainya GZCO itu mampu lewat dari 180, maka akan ada ruang kenaikan yang bisa dibilang cukup bagus ya untuk di GZCO ini. Harusnya 200 itu bisa kesentuh oleh GZCO. Nah, jadi untuk saat ini kunci dari GZCO adalah dia mampu bertahan di atas 150. Selama dia masih ketahan di 150, GZCO itu masih oke dan masih ada luang untuk kembali menunjukkan kenaikan. GZCO akan jelek kalau dia jebol dari 150-nya itu. Oke, sekian ya untuk saham-saham yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam, selamat hari Minggu. Sorry juga saya uploadnya agak malam. Kemudian kemarin juga saya nggak jadi buat video karena memang ada, alhamdulillah ada sedikit rezeki ya, ada sedikit kerja sampingan yang saya kerjakan kemarin dan hari ini juga. Terima kasih, selamat malam teman-teman.